Di Rajasthan, India, kilang minyak terbakar tepat sehari sebelum peresmian oleh PM Narendra Modi. Sementara di Bucharest, Rumania, pembangkit listrik tenaga termal meledak. Ledakan yang memicu kebakaran besar juga terjadi di pelabuhan Homalin, Myanmar. 2 kilang minyak dan sejumlah fasilitas energi di Rusia pun turut menjadi target. Gelombang kematian ilmuwan dalam kondisi tidak biasa tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga dilaporkan terjadi di China. Ada 2 pola yang sangat mencurigakan dan itu sedang terjadi saat ini. Pola-pola ini akan sangat mengganggu keberlangsungan hidup kita dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama teman-teman, dalam kurun waktu 45 hari telah terjadi lebih dari 45 kasus kebakaran dan ledakan di kilang minyak, fasilitas gas, hingga pembangkit listrik di berbagai belahan dunia, termasuk di India, Australia, Amerika Serikat, Rusia, hingga Arab Saudi. Tak hanya itu, tapi yang lebih mengerikan adalah serangkaian pembunuhan atau kematian misterius dari para ilmuwan dunia yang terlibat dalam berbagai proyek-proyek strategis dan pertahanan. Sekarang mari kita bahas satu persatu mulai dari pembakaran kilang minyak yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ada dugaan kuat bahwa di balik semua kekacauan energi ini, dari Venezuela, Iran, kenaikan harga minyak, itu dilakukan oleh intelijen barat yakni CIA dan Mossad dengan tujuan yang sangat strategis. Pertama, mereka mengeringkan pasokan energi dunia dengan merusak infrastruktur energi di luar kendali mereka, maka stok minyak dunia itu akan menjadi langka. Yang kedua, pasca menguasai cadangan minyak besar termasuk di Venezuela, Amerika Serikat ingin memposisikan diri sebagai pengendali tunggal atas lebih dari 60% pasokan minyak dunia, gas, dan LPG. Kelangkaan energi ini memaksa dunia untuk terus membeli minyak dalam mata uang dolar atau petrodolar, sehingga menciptakan permintaan tinggi yang menjaga dominasi dolar tetap mencengkram dunia. Kalau ini yang terjadi, maka meskipun konflik fisik seperti ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz kemudian mereda, harga minyak diprediksi tidak akan kembali ke angka normal atau $70 per barel. Dunia sedang memasuki era new normal seperti COVID-19 di mana harga minyak akan bertahan di atas $100 per barel hingga $130 per barel karena rusaknya infrastruktur produksi yang membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk diperbaiki. Nah, kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 70% dari prediksi rancangan APBN kita akan memberikan tekanan yang berat pada APBN Indonesia. Yang pertama sudah kita rasakan saat ini, yakni pelemahan rupiah. Rupiah diprediksi akan terus melemah hingga menyentuh angka 18.000 sampai dengan 19.000 per dolar. Yang kedua, ada pemangkasan program MBG dan itu sudah disampaikan oleh Istana. Karena anggaran negara tidak kuat menyangga beban subsidi energi dan pangan, maka anggaran program makan bergizi gratis yang semula 350 triliun diprediksi akan dipotong hingga 30%. Pelaksanaannya kemungkinan akan difokuskan di wilayah 3T saja atau daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan termiskin. Demikian juga dengan Koperasi Desa Merah Putih teman-teman. Kopdes Merah Putih akan menghadapi kesulitan operasional, mulai dari beban gaji karyawan hingga penumpukan stok barang karena rendahnya daya beli dari masyarakat. Dan yang terakhir yang sangat ditakutkan adalah terjadinya krisis pangan akibat kelangkaan pupuk, air, dan fenomena cuaca panas El Nino hingga akhir 2026 yang sudah diprediksi oleh BMKG. Hal ini kemudian memaksa Indonesia untuk kembali melakukan impor pangan di semester kedua tahun ini. Mesin perang memang membutuhkan bahan bakar, dalam hal ini adalah minyak, tapi mereka juga membutuhkan otak untuk bekerja. Disinilah fenomena kedua muncul secara mengerikan, hilangnya para pemikir ilmuwan paling berbahaya di dunia.
Sejak tahun 2022, Amerika Serikat telah melakukan investigasi internal atas hilang atau tewasnya lebih dari 11 ilmuwan penting di bidang nuklir dan pertahanan. Namun hal ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Badai yang lebih hebat juga menerjang China. Setidaknya ada 9 ilmuwan papan atas Cina di bidang AI militer, hipersonik, dan teknologi drone tewas dalam kondisi yang sangat tidak biasa. Kasus baru-baru ini yang paling mengguncang adalah kematian ilmuwan Cina Feng Yanghe. Di usianya yang ke-38 tahun, ia adalah profesor jenius yang membangun platform Warm School, yakni simulasi kecerdasan buatan untuk skenario invasi Taiwan. Ia tewas dalam kecelakaan mobil di Beijing pada 1 Juli 2023. Lalu ada Zhang Xiaxin, pakar meteorologi satelit yang tewas di jalan raya. Ada juga Fang Daining, raksasa di bidang hipersonik yang wafat mendadak di Afrika Selatan, hingga Zhou Guangyuan, kimiawan ternama yang penyebab kematiannya tetap menjadi rahasia sampai dengan saat ini. Ini bukan sekadar kematian biologis, teman-teman. Ini adalah fenomena intellectual deception atau pemancungan intelektual. Dalam perang modern, membunuh satu jenderal mungkin hanya melumpuhkan satu pasukan, tapi melenyapkan satu ilmuwan AI di bidang militer bisa melumpuhkan kemajuan teknologi pertahanan sebuah bangsa selama 1 dekade. Kita dengan ketergantungan impor pangan dan energi yang masih tinggi berada langsung di jalur badai ini. Jika pola ini terus berlanjut, ini adalah potret di semester kedua tahun 2026 yang menurut saya sangat menakutkan. Rupiah bisa terseret jatuh ke angka 18.500 sampai dengan 19.000. Ini bukan prediksi pesimis, teman-teman. Ini adalah konsekuensi yang sangat matematis dari defisit anggaran yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, ada pemangkasan program-program strategis. APBN tidak akan sanggup menanggung beban subsidi energi sekaligus membiayai janji politik seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Yang jelas, dunia sedang dibersihkan dari para pemain yang tidak patuh terhadap kekuatan Amerika Serikat. Jika memang analisis ini benar, ini ulah dari CIA dan Amerika Serikat. Sabotase kilang adalah cara untuk menguras kantong kita, sementara kematian para ilmuwan adalah cara untuk memastikan kita tetap bodoh dan tidak berdaya secara teknologi. Pertanyaannya bagi Indonesia, apakah kita akan terus menjadi penonton yang sibuk mengurus administrasi subsidi, atau kita berani melakukan terobosan radikal dengan menekan hegemoni kita? Kalau kita belajar sejarah, kita paham. Kita tidak mengerti, saudara-saudara, sekarang ya, perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina,
Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Yang jelas kita butuh kedaulatan energi yang nyata dan perlindungan terhadap aset intelektual bangsa. Karena dalam perang yang senyap ini, mereka yang tidak sadar bahwa mereka sedang diserang adalah mereka yang pertama kali akan kalah dan menjadi korban dari pertarungan dua gajah yang sedang berkecamuk ini.